Dia bilang begini, saya akui komunikasi pemerintah memang kurang baik, maka saya ambil alih itu. Itu sebuah tindakan yang keliru, teledor. Saya yakin yang bersangkutan juga menyesal. Walaupun Hasan gak pernah nyesal, men. Lo pernah dapat liputannya Hasan nyesal gak? Enggak sih, kayaknya enggak ada sih. Kenapa harus ditutup-tutupi bahwa memang itu ada terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati? Awal-awal ditutupi, bro. Oh. Yang kita lihat hanyalah maung putihnya Pak Prabowo, masuk. Abang Dasko dan Abang Muzani dada-dada senyum-senyum. Deal kalau menurut gua. Itu deal. Kalau kemudian banyak anggota PDI Perjuangan mengatakan nggak deal, PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan. Gini, Hasto, gue yakin nggak deal. Kenapa? Karena berkali-kali Prabowo bilang waktu Edi Prabowo ditangkap aja, gue nggak memohon-mohon ke Pak Jokowi untuk itu dibebaskan atau dikurangi. Itu yang ngumpulin Premret aja. Emangnya kantor komunikasi presiden? Komdigi. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dan kita menambah berkah. Amin. Ini episode pertama setelah bulan suci Ramadan dan Lebaran. Ya. Oh, kalau begini jerawat gue kealikan nih. Iya, benar sih. Lu lagi puber, ya? Bro. Jerawatan lagi. Tapi emang beberapa hari yang lalu kan selama Lebaran gue banyak melakukan aktivitas di luar kan. Ya. Namanya keliling ke keluarga-keluarga kan. Terus ngantri angpau juga, bro. Gue tidak ingin ketinggalan. Gitu, makanya ya gitu deh. Dapat berapa itu kalau sekelas lo ngantri angpau? Hah? Banyak bro kan. Sekarang gini ya, ternyata tuh ada caranya. Gimana caranya lo dapat angpau. Lo angpau atau salam tempel ya, atau tanggokan ya kalau di Lebaran itu lo dapat banyak. Caranya lo Lebaran di luar negeri, men. Dapat tanggokannya pakai dolar. Tapi lo nanggok di mana? Dolarnya lagi tinggi di Indonesia. Oh iya, masuk. Iya, tinggi banget bos. Sempat nembus 17.300. Oh, 300 sempet ya? Iya. Gue kira 200, 300 ya. Sebelum bahas sesuatu lagi yang lain, kita ucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Titik Puspa. Eyang Titik Puspa, budayawan, seniman, lintas zaman, legend begitu ya. Iya, dan dia Jokowi banget, men. Oh, iya. Serius, gue kan pernah satu acara tuh sama Eyang Titik Puspa ya. Eyang tuh menyarankan kita tuh menghormati pemimpin kita. Salah satunya yang sering disebut sama beliau itu Pak Jokowi. Menurut gua nggak apa-apa juga. Iya loh, kan sampai sekarang kan banyak menteri yang sowan kan silaturahim. Ya. Hari ini Kompas bahkan merilis masih dipanggil bos sama 2 orang menteri. Nanti gue udah kirim tuh, ada Pak Budi Sadikin sama Pak Trenggono ya, Menteri Kelautan. Oh, Menteri Kelautan Trenggono. Karena sowan ke bos. Oh. Jadi ya memang beliau masih dihormati. Iya. Kita mau bahas apa jadi nih? Banyak ya sebenarnya kan yang rame belakangan pasti ekonomi ya. Kebijakan tarifin Donald Trump itu rame. Terus Pak Prabowo ketemu Bu Megawati itu rame. Yang hari ini banget kita pas syuting yang rame Mas Hasto. Ya kan, pendukungnya ya ditolak dan pendukungnya ricuh di depan ruang sidang. Jadi banyak sebenarnya. Terus apa lagi Mas Agil? Itu Pak Prabowo tuh lincah, men. Selama after Lebaran dia ngumpulin Pemret, 6 Pemret ngobrol tanpa daftar pertanyaan. Ya. Dan handphone nggak perlu dikumpulin. Terus setelah itu Pak Prabowo seharian hadir di saresehan ekonomi. Oh iya, dahsyat tuh kemarin. Dan garis bawahnya Pak Prabowo melakukan 2 hal itu. Dia bilang begini, saya akui komunikasi pemerintah memang kurang baik, maka saya ambil alih itu.
Saya menyadari kealpaan saya. Tapi pasang badan ya. Itu keren banget emang. Iya, gue Bahkan Hasan Hasbi aja dibelain sama dia. Iya. Jadi walaupun dia bilang begini, itu sebuah tindakan yang keliru, teledor. Saya yakin yang bersangkutan juga menyesal. Walaupun Hasan gak pernah nyesal, men. Lo pernah dapat liputannya Hasan nyesal gak? Enggak sih, kayaknya nggak ada sih. Ya kan gue mau nutupin jerawat. Makanya gue taruh di samping mulut. Lo gak nyimak ya? Ini dari gue piring ini. Gitu. Walaupun Hasan belum menyesal kan, dia nggak menyesal kan. Tapi Pak Prabowo pasang badan, ini leaders oke banget nih. Ini tipikal leader yang bagus nih Pak Prabowo nih. Iya, dia pasang badan, itu salah saya. Karena sejak hari pertama saya itu fokusnya deliver, kerja. Rakyat yang lapar tidak bisa menunggu, kata Pak Prabowo. Dan itu dia sampaikan lagi pada saat sarasehan ekonomi. Ini salah saya. Saya mengambil tanggung jawab ini. Lo sampai bergetar gitu ngomongnya? Iya, karena gue nonton. Oh iya. Gue nggak ada sistem katanya, men. Oh iya. Ya, oh lu diundang? Gue nonton. Oh lu nonton. Walaupun lo bayangin aja ya, gue nggak diundang aja, gue nonton, men. 3,5 jam tuh Pemret, gue nonton. Iya, gue juga nonton. Sarasehan ekonomi, gue nonton awal dan akhir sih. Tengahnya gue nggak nonton. Jadi waktu Said Iqbal dipuji-puji, ini ada laler ya. Mungkin gara-gara jerawat, bro. Aduh. Said Iqbal dipuji? Said Iqbal dipuji, nah gue nonton tuh. Said Iqbal dipuji karena mengatakan dia mengusulkan ke Pak Prabowo membentuk Satgas PHK. Oh iya, Satgas PHK sama pencabutan Permendak 8 ya kalau nggak salah. Ya. Terus suruh dicek tuh. Pak Prabowo tuh bilang begini juga. Gak usah pakai kuota-kuota lah. Kita ngerti lah, kita sudah lama hidup di Indonesia. Iya, dia 70 berapa tahun tuh ya hidup di Indonesia ya. Bahkan di wawancara dengan 6 Pemret itu kan beliau berulang kali sama Uni dihitungin kan. Udah 7 kali nih Pak Prabowo ngomong bahwa udah lama hidup di Indonesia. Iya. Tapi Uni nyekak Pak Prabowo berapa kali tuh. Reformasi, Super Semar. Tapi salut juga ya, Uni tuh berani gitu ya. Dan ya Pemret yang datang menurut gue oke lah. Mas Ucup, ini ada laler nih. Mas Ucup gimana sih? Apakah ini teror yang lain ya? Bentuk teror yang lain? Dikirimin laler. Bro, gue pengen nanya bro. Ini waktu kemarin gue nonton podcastnya Mas BW sama Yanwar Rizky. Terus Bang Yanwar tuh cerita soal dia dapat kiriman informasi terkait dengan tawaran Indonesia ke Amerika Serikat untuk semacam memitigasi masalah-masalah tarif yang disampaikan Trump kan, atau nawar gitu ya kan kasarnya. Nah penawaran itu kabarnya kan ada penawaran yang sifatnya tarif, ada yang sifatnya non tarif. Nah yang sifatnya non tarif itu ya diantaranya tentu, ini kalau gue nggak salah ya, ada soal TKDN, ada soal relaksasi impor ya, kuota impor, dan satu lagi sebenarnya soal, ya gue cuma khawatir jangan-jangan misalnya soal mendatangkan 1.000 orang dari Palestina ke Indonesia itu jangan-jangan bagian dari non tarifnya. Tapi ya gue nggak tahu juga. Tapi kan itu ditolak ya, ide mendatangkan pengungsi Gaza ke Indonesia itu karena takutnya ntar mereka nggak bisa balik. Iya, takutnya jadi malah. Ini bagian dari strateginya Israel untuk mengosongkan jalur Gaza memang. Itu, jadi nah yang gini-gini menurut gue belum jadi isu yang gede, tapi menurut gue bisa jadi isu tuh. Oh, terus Pak Prabowo ngomongin gini juga, dia akan bukan mengampuni ya, jadi udah balikin lah tuh duitnya. Nah itu makanya bro, gue mau bilang sini, gue mau mengusulkan ke Pak Prabowo, itu bikin amnesti umum. Jadi pemaafan bagi para koruptor-koruptor yang telah lalu di masa sebelum Pak Prabowo, balikin duitnya. Habis itu setelah dia tetapkan waktunya, itu kalau sampai ada korupsi, bukan cuma koruptor yang dimiskinkan, tapi keluarganya juga kan. Pak Prabowo bilang kan nggak adil kalau keluarganya
ikut miskin gitu. Tapi itu dikritik juga tuh. Ya lebih nggak adil lagi dengan uang negara yang dikorupsi kan. Berapa juta tuh anak-anak kehilangan makanya mesti pendidikan dibalikin, layak. duitnya dibalikin, terus kita maafkan. Tapi misalnya nih, saya kasih waktu buat saudara-saudara mengembalikan uang negara yang Anda curi 17 Agustus 2025. Nanti setelah 17 Agustus, 18 Agustus 2025, bila Anda tertangkap korupsi lagi, maka Anda akan saya buang ke pulau terpencil yang ada hiunya, yang lautnya nggak bisa dipagerin, yang nggak bisa ngedatangin helikopter, yang nggak bisa mesen bami Gajah Mada. Kemarin Pak Prabowo nyebut tuh Gajah Mada. Oh, lumayan tuh ya dapat endorsan tuh gratis. Lo kenapa kepikiran itu, Bro? Kenapa kepikiran ya udahlah mendingan dimaafin aja tapi duitnya dibalikin? Kan ini pro kontra soal ini. Ya karena menurut gue gini lah, kita kan namanya hidup pakai spion kan. Lihat ke belakang untuk maju ke depan. Terus satu yang kedua, ya udah selesai aja deh. Balikin lah duitnya, nih negara juga lagi butuh duit. Tapi ribuan triliun, Bro. Masa mereka udah mencuri, besok-besok berarti yang nyolong ayam gitu juga. Ya udah deh, gue maafin asal ayamnya dibalikin. Gak bisa kan sampai 17 Agustus 2025 usulannya gue. Setelah itu nggak bisa. Setelah itu nggak bisa. Tapi kalau udah nyuri 1.000 triliun, padahal udah sekian tahun kan janjian duitnya udah 2.000-3.000 triliun. Nggak fair kali, Bro. Ya, gue kan usul ke presiden. Iya. Nggak apa-apa, gue challenge doang. Kalau menurut gue sih fair-fair aja daripada nggak balik duitnya. Iya juga sih. Tapi sekarang kan gini ya. Kalau mereka di penjara, apakah duitnya kembali ke negara? Belum tentu. Dan misalnya diputuskan mereka di penjara 20 tahun. Akankah mereka menjalani selama 20 tahun? Nggak mungkin, Bro. Kita udah lama di Indonesia ya kan? Iya, pasti ada gerasi. Tiap tahun dapat gerasi. Akhirnya 20 tahun ditetapkan, mereka hanya 6 tahun misalnya gitu. Mendingan kan balikin duitnya. Tapi setelah itu, korupsi lagi. Come on. Gitu kan. Prabowo tuh kan. Come on Uni. Apakah demo itu murni atau dia menundangi? Tapi itu pernyataan itu tuh menurut gua Pak Prabowo nggak pas gitu. Dia kayak nggak percaya sama, ya kan, rakyat berdemonstrasi karena mereka tidak lagi punya saluran-saluran kan. Itu satu. Terus kedua, kan gak sedikit guru besar walaupun bukan pada demonstrasi mahasiswa, tapi mereka juga bersuara dengan caranya masing-masing kan. Iya. Iya kan, kayak yang kata perempuan atau wanita, apa tuh yang kata Prof siapa yang UI juga kan turun gitu. Itu kan gak masuk, gak masuk akal kalau itu dibayar gitu. Iya. Orang dengan kapasitas. Pak Prabowo tuh ternyata seneng banget kata-kata yang belakangnya mon ya. Omon, come on gitu ya. Apalagi yang belakangnya mon ya. Emon, Doraemon, siapa lagi yang belakangnya mon? Bro, tapi lo khawatir gak sih Pak Prabowo tuh gak mendapatkan cerita yang utuh terkait dengan keadaan di lapangan gitu ya? Iya, sangat mungkin, Bro. Iya kan? Kayak kita aja bukan presiden kita kan. Kita kan cuma YouTuber kondang. Itu aja kita sering gak dapat informasi yang lengkap kan. Itu kan presiden, maksudnya informasinya harusnya banyak kan. Banyak, Bro. Cuma tapi seberapa banyak yang dia bisa terima. Lingkar nolnya pun juga pasti sedikit ya. Iya. Yang bisa masuk ke dia itu kan gak banyak. Kayak misalnya begini ya, kita di sini. Kan informasi yang kita dapat biasanya benar atau salah kan kadang-kadang kita nggak saring. Pokoknya yang penting dari Mas Agil udah itu pasti benar. Iya. Gitu kan? Betul. Begitu kita yang diomel-omelin sama viewer kita, Mas Agil emang mau tahu? Kan enggak. Enggak, benar. Ini kita ngomongin apa sih sebenarnya? Contohnya RUU TNI, Bro. Di lapangan teman-teman itu kan ribut soal apa namanya eksistensi. Kelihatannya Pak Prabowo nggak tahu ya kalau itu nggak transparan ya. Iya kan. Pertama soal transparansi penggodokannya, terus soal instansi mana yang dimasukin, jumlahnya, angkanya, itu perdebatan ya. Padahal
misinya Pak Prabowo yang utama yang diulang-ulang di momen itu kan soal cuman perpanjangan pensiun. Iya. Nah itu kan beda gitu ya, yang rakyat masalahin sama yang Pak Prabowo pahamin Benar. gitu. Bro, Ya, lu setuju gak tadi tuh apaan? amnesti umum usulan gua? Gue masih belum bro. Gue masih perlu mikir karena gue ngerasa agak nggak fair. Gak fair ya? Kalau gue ya, maksudnya walaupun gimana lo udah nyolong gitu dan ya mungkin cara lo tuh instan dan cepat dan mungkin solutif juga ya. Di satu sisi negara ini mungkin lagi butuh likuiditas, butuh duit ya untuk macam-macam program. Tapi di satu sisi gue masih ragu soal fairnessnya. Kita tuh terlalu, menurut gue ya sekarang itu kita terlalu banyak menghabiskan waktu tentang masa lalu bro. Oke. Misalnya ijazah Jokowi itu gak selesai. Oh iya. Gini loh. Ini mohon maaf ya. Iya. Kalau bener itu ijazah palsu, UGM dibubarin lah. Lah iyalah. Lah dia dapat paling banyak kan UGM itu. Menteri dapat. Jadi tanggung jawab lah kalau itu ijazah palsu. Bubarin UGM mau nggak? Kan nggak mau. Terus kan ujung-ujungnya cerita paling akhir itu kan kita orang Indonesia yang paling malu kan. Yeah. Kok bisa? Kalau gue gini ya, udahlah itu masa lalu gitu. Dia udah selesai juga jadi presiden. Lagi pula, zaman dulu tuh banyak banget orang ya merasa ijazah itu nggak penting. Yang penting dia lulus terus kerja. Kan dulu jumlah sarjana masih sedikit ya. Ini gue nggak tahu nih berapa orang lagi yang marah-marah menghujat-hujat nih ya. Tapi menurut gue sudahilah gitu tentang ijazah Jokowi itu. Orangnya satu udah selesai jadi presiden. Iya. Terus kemudian yang kedua, lu mau nyari apanya? Lu mau pembuktian bahwa dia nggak bener tuh ijazahnya. Terus setelah itu misalnya kebukti, lu mau apa? Dianya udah selesai jadi presiden. Karya sudah banyak yang dihasilkan. Iya. Kalau menurut gua, yang pertama harus menanggung beban dari misalnya nih, ini jangan dipotong-potong. Ke bukti itu palsu ya ijazahnya. UGM lah yang paling malu. Bubarin lah tuh kampus. Kan pasti nggak mau kan. Masa kampus salah satu kampus tertua di Indonesia dibubarin cuma gara-gara ijazah palsu. Dan UGM udah ngasih statement kan. Apa dia bilang? Ya maksudnya udah mengklarifikasi semua hal itu bahwa itu ijazah yang asli. Nah itu dia. Makanya udah deh gitu. Nah gue tuh. Gue punya cerita background cuman gue gak bisa cerita. Gue cerita di luar podcast ntar. Oke. Oke gimana bro? Enggak udah selesai. Gue setuju lah sama yang lo bilang. Itu kan katanya fotonya gak sama ya. Iya. Ini yang gak sama itu yang gak sama. Gue bilang sih udahlah. Bro gue mau. Nih apa namanya? Gue kepengen tanya ke lo soal Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Ya, tunggu nih. Gue khawatir lo punya insight yang gue gak tahu. Oke. Gue kepengen lo cerita. Gini. Sorry, enggak, biar makin kompleks. Karena hari ini Mas Hasto ngeluarin surat yang ditulis dari dalam tahanan, isinya kurang lebih beliau bilang hati-hati bahwa PDIP ini bisa direbut lah gitu. Ya. Nah, maksud gue ini ada korelasinya kah atau gimana? Analisis lo. Gue ke pertemuannya Bu Mega sama Prabowo deh. Oke. Kan itu kan pertemuan yang menurut gue nggak biasa. Satu nggak biasanya karena seperti tidak bisa menunggu pagi. Gimana tuh? Lah pertemuannya malam-malam bos. Iya juga ya. Kayak nggak ada esok hari. Apa yang Esok bisa diambil? pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Itu dinyanyiin bertiga sama Ebit dan anak-anaknya keren ya. Elegi esok pagi. Jadi maksud gua itu dipaksain banget malam gitu. Iya. Jadi apa yang lo rasa di situ? Itu satu. Oke. Kemudian yang kedua, kenapa harus ditutup-tutupi bahwa memang itu ada terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati? Awal-awal ditutupi bro. Oh. Yang kita lihat hanyalah maung putihnya Pak Prabowo, masuk. Abang Dasko dan Abang Muzani dada-dada senyum-senyum. Udah dulu ya. Gitu. Segitunya gitu ya? Segitunya. Maka pada saat waktu itu wartawan bertanya, jawaban gue begini. Jadi itu akan menunggu waktu, deal atau tidak deal. Kalau deal, pasti dibuka.
bahwa memang ada pertemuan keesokan harinya. Kalau tidak deal, itu nggak akan dibuka bahwa memang Pak Prabowo memang bertemu Ibu Mega demi menjaga marwah presiden. Jadi deal. Deal kalau menurut gua. Itu deal. Kalau kemudian banyak anggota PDI Perjuangan mengatakan nggak deal, PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan. Gini, Hasto, gue yakin nggak deal. Kenapa? Karena berkali-kali Prabowo bilang waktu Edi Prabowo ditangkap aja, gue nggak memohon-mohon ke Pak Jokowi untuk itu dibebaskan atau dikurangi. Oke. Jadi it's not that itu bukan tipikal Pak Prabowo lah. Main masuk gitu. ke sana. Oke. Jadi Hasto pasti bukan part of the deal. Deal yang lain apa? Pasti ada. Dan kalau deal itu kan nggak semua permintaannya dipenuhi kan. Yeah. Deal itu kan ambil jalan tengah. Yeah. Dan apakah kita mesti tahu dealnya apa? Nggak usah tahu kita. Tapi kalau misalnya dibilang begini, PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Apakah itu artinya mereka tidak mendukung Prabowo? Belum tentu. Puan tetap jadi DPR kan, ketua DPR kan? Iya. Apa susahnya Mbak Puan diganti? 80%. 80% koalisinya Pak Prabowo. Tapi kan gak diganti. Itu nyaris semudah membalik telapak tangan itu bro. Iya. Kalau mau ya. Apakah kader PDI atau yang dianggap dekat dengan PDI tidak ada di dalam kabinetnya Pak Prabowo? Ada juga. Ada. Apakah tidak ada satupun anggota PDI Perjuangan mendapat jabatan lain? Duta besar misalnya? Ada. Ada. BPK misalnya? Ada. Jadi itu artikulasi. Kita kayak itu family ya? 100 ya bro ya. Ada. Gitu. Jadi artinya mau dikatakan nggak ada deal kalau kata para petinggi PDI Perjuangan. Menurut gua enggak men. Ada dealnya. Apakah itu termasuk juga kehadiran nanti misalnya Pak Prabowo hadir di Kongres PDI Perjuangan? Ya itu ntar aja. Kan kadang-kadang orang tuh lagi ngomongin Prabowo Megawati terus tiba-tiba belok. Pak Jokowi gimana? Apa perasaan Pak Jokowi? Lah tumben lo pengen tahu perasaan Pak Jokowi gimana? Biasanya lo teriak-teriaknya adili Jokowi. Sekarang lo pengen tahu gimana perasaan Pak Jokowi? Ya udah kalau menurut gue semakin ngerti nih safarinya Mas Didit. Walaupun ini tetap jadi hipotesa. Kan sangat mungkin Mas Didit bin Prabowo itu datang ke rumah Bu Mega, Papa atau Pak Prabowo mau ketemu kira-kira berkenan atau tidak. Oh boleh aja kata Bu Mega. Bu Mega setelah ini saya mau ke rumah Pak Jokowi. Boleh gak saya sampein bahwa Ibu berkenan Bapak datang sowan ke sini. Oh boleh silakan. Pergi Didit ke Solo kan. Pak Jokowi, salam dari Papa. Mohon maaf lahir batin. Oh iya tadi udah WhatsAppan kok gitu kan. Kira-kira. Pak Jokowi, saya tadi baru dari rumah Bu Mega. Ini sih percakapan imajiner ya bro. Iya. Tadi saya baru dari rumah Bu Mega. Bu Mega oke ketemu dengan Papa dengan Pak Prabowo. Menurut Pak Jokowi gimana? Oh, ya, monggo aja. Itu baik buat Indonesia. Iya pasti gitu tuh. Iya kan? Iya. Pulang deh dia. Gitu. Iya. Terus begitu Pak Prabowo ketemu Bu Mega, Bahlil kan ketemu Pak Jokowi tuh. Ketemu. Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Saya udah tahu, Lil. Gitu kan bisa begitu, bro. Iya. Jadi artinya memang sebuah skenario yang ya udah dibikin gini. Dan kondisi ekonomi lagi seperti ini, Pak Prabowo emang membutuhkan lebih banyak pendukung. Lebih banyak teman ya. Ya kebijakan-kebijakan dia. Dia berkali-kali nyebut yang sering disebut Pak SBY itu kan. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman kurang. Nah sekarang dengan satu viewer kurang, 1000 komen kurang. Apaan tadi lo mulai? Sekarang gue gabungin sama pernyataan Mas Hasto hari ini. Ya. Soal hati-hati PDIP mungkin mau direbut gitu. Jadi loyalitas ke Bu Mega itu harus ditingkatkan. Menurut gue itu juga sebuah pernyataan yang bagus. Tetap bagus. Namanya kader loyal kepada partai. Kan dia tetap harus membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan. Potensi-potensi ya. Iya karena kan as you know,
PDI Perjuangan kan tadinya nggak ada. Yang ada PDI. Oh. PDI pun tadinya nggak ada. PDI itu adalah fusi partai-partai. Iya. PNI, Partai Parkindo, macam-macam tuh. Ya kan? Iya, betul. Jadi kalau kemudian Mas Hasto mengatakan hati-hati ada yang mau merebut PDI, ya wajar dan boleh dia bilang begitu. Gitu loh. Balik lagi Kang tadi ya. Tetap nih PDI Perjuangan tuh berada di luar pemerintahan, jelas bro. PDI Perjuangan itu DNA-nya perlawanan. Dan malah ini menguntungkan PDI ya. Iya, DNA-nya memang oposisi Iya. dia. Namanya juga PDI Perjuangan. Bukan PDI kenikmatan. Kalau PDI kenikmatan ya dia dibedalam terus. Kan ada tuh ya partai politik ya pokoknya ngikutin aja. Ngikutin pemerintah gitu, penguasa gitu kan ada juga. Tapi PDI akan tetap kritis nggak ya bro? Dengan pilihan positioning yang sekarang? Atau skalanya diturunin? Tone down? Gini, PDI Perjuangan ada tokoh yang namanya Puan Maharani. Kan kita bisa lihat bagaimana Puan ke pemerintahan Pak Prabowo. Nice banget. Ih, Nice. ada nggak yang galak? Ada. Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus. Tapi kan terukur. Sekarang ada aturan baru lagi kan? Untuk menjaga pemerintahan Pak Prabowo. Apa coba? Apaan? Ini ya gua angkat jubirnya nih. Ahmad Basarah dan Roni Talupesi. Jubirnya PDI Perjuangan. Yang lain gak boleh ngomong. Oke. Jubir resmi itu dari 2 orang itu. Itu artinya apa? Artinya itu Usaha-usaha Ibu Mega dan PDI Perjuangan untuk menjaga perasaan Pak Prabowo. Gitu. iya. Betul. Ini judulnya apa jadi apa nih? Hensat mengusulkan pengampunan koruptor. Ampuni Jokowi, lupakan ijazahnya gitu-gitu. Gue curiga lo sekarang udah Kapolda bro. Lo tau gak Kapolda? Kawan politik Dasko. Itu yang ngeluarin Rocky. Tiba-tiba lo. Nanti kita udah mulai dituduh loh. Apaan? Ada podcast politik yang katanya udah punya bohir bro. Dan bohirnya ini kerap muncul di podcast itu doang. Dia nggak muncul tempat lain men. Kayak tahu ya gitu. Itu bohir munculnya cuma di podcast itu doang. Aduh lucu banget sih. Bela diri aja kerjaannya. Aduh. Bukannya minta maaf ya, saya nyesel udah mohon maaf. Gitu. Iya sebenarnya lebih solve kayak gitu sih. Itu selesai tuh kalau kayak Nah gitu. kata Pak Prabowo aja, saya rasa yang bersangkutan juga keliru. Nah, itu kita yang nonton. Apaan keliru? Dia minta maaf juga. Menyesal deh Pak Prabowo bilang saya rasa yang bersangkutan menyesal, dia nggak menyesal tuh. Di belakang layar kali bro. Dia nggak ngomong menyesal gitu. dia. Dia menyesal kalau udah dibubarin tuh. Anyway, nggak kita nggak ngomongin itulah. Kita ngomongin podcast itu nggak usah. Enggak, iya jangan. Sekarang mau ngomongin apa lagi? Sebenarnya yang kemarin sempat ramai kan ekonomi ya. Iya, 17.200 harga emas naik terus. Terus pasar saham sempat anjlok. Ya sempat halt lagi ya, sempat berhenti sementara. Gitu. Tapi gue dengerin wawancaranya Mbak Rossi sama itu Khatib Basri sih oke. Apa? Ya gitu, ini masalah ekonomi. Ya. Waktu sarjana ekonomi itu pernyataannya Menteri Keuangan Sri Mulyani itu oke juga tuh. Yang? Ini kan ada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ya. Oh. Ini mohon maaf ilmunya udah gak kepake sekarang. Gue denger tuh itu lucu banget. Ilmunya gak kepake. Tapi Trump tuh dahsyat banget ya. Dia benar-benar kayak main kartu ya. Enggak maksud gue bro, ada nih. Gila bener. Si Fulan SE, sarjana ekonomi, terus suruh tonton, ilmu lo gak berlaku, dikerjain sama siapa namanya? Trump. Ya. Dibongkar ya tiba-tiba mendadak dia postpone lagi 3 bulan. Itu kan dahsyat ya gue bilang. Wah ini seru sih. Satu lagi juga yang seru tuh itu liputannya Tempo. Oke. Judi online yang nyeret-nyeret Abang Dasko. Ya, kalau menurut gue sih itu kejauhan tuh. Ya, tapi kan Tempo suka begitu kan emang. Kalau menurut gue sih dia cuma muncul gitu doang. Tapi ntar dituduh Kapolda nih, si podcast berisik ini. Gue mau nanya bro,
Ini komunikasi politik nih ya. Pilihan Pak Prabowo akhirnya mengajak 7 jurnalis, 6 pemret itu. Dari sisi komunikasi politik gimana bro? Itu bagus ya. Ini gua ralat. Gue juga ngerasa gitu tuh. Gua ralat. Sebetulnya dia hanya bicara dengan 5 pemret dan 1 founder. Iya. Satu lagi kan moderator. Iya betul, setuju gue. Waktunya habis, kasih kesempatan ke yang lain. Kasian tuh Manana digituin ya. Iya. Tapi gue kenal Nggak, juga tapi tuh emang sama peraturannya begitu. Valen. Katanya peraturannya sudah disepakati bahwa setiap peserta itu hanya 7 sampai 8 menit. bukan bertanya 1 pertanyaan dan 1 pertanyaan susulan. Jadi nggak ada pertanyaan anak cucu. Nah yang ada pertanyaan anak cucu tuh cuma si Nana doang. Nah itu katanya ada perjanjian begitu memang. Oh iya. Makanya lo nonton tuh Satgas Kritik. Yang gue ngobrol sama Lalu Marah. Terus di CNN juga gue ngobrol sama Alvito Denova tuh. Alvito, dapat salam lu dari Alvito. Salam balik Bang Gitu. Vito. Nah jadi menurut gua itu tadi pertanyaan itu menurut gua sih bagus ya. Dia kan pada intinya dia mengambil alih komunikasi itu, dia bilang. Iya. Saya mengakui bahwa komunikasi kurang. Tapi itu gue sedihnya gini bro. Ini kabinet udah besar, udah gemuk ya. Ada PCO, sebuah lembaga baru yang harusnya representasi dari statement politik kenegaraan presiden, tapi nggak berjalan gitu, dan harus presiden langsung yang sibuk ngurusin ginian lagi. Bukan dalam konteks presiden nggak boleh ngomong langsung, nggak. Cuman maksud gue PCO itu apa? Presiden Communication Office ya. Communication Office. Kantor Komunikasi Presiden. Itu yang ngumpulin pemret aja. Emangnya kantor komunikasi presiden? Komdigi ya. Gue bingung deh. Jadi maksud gue ngapain gitu ya? Ya emang artinya kantor komunikasi presiden itu orang-orangnya memang tidak dekat dengan Pak Prabowo. Iya ya, bukan lingkar ya, karena satunya inisiatifnya itu datangnya dari Wamen Anggaraka Prabowo kan. Jadi memang inisiatifnya Komdigi kan, kita cuma lihat wah ini mudah-mudahan gak ada persaingan antara Komdigi dengan PCO gitu. Tapi gue seneng loh ngeliat Pak Prabowo kayak kemarin yang berbicara belak-belakan. Dan justru kan kekuatan Pak Prabowo di sisi itunya ya. Iya, dia terbuka banget. Bahkan di sarsian ekonomi itu dia bercanda banget tuh. Udah di ujung-ujung kan 5:30. Masih ada pertanyaan lagi? Saya masih ada 30 menit lagi, kata dia bilang gitu. Ini kalau ada yang tunjuk tangan sebelahnya bilang ini orang apa lagi sih, nanya apa lagi. Tapi gue ngerasa lo tuh seneng ya dengan model kayak gini. Ini lucu gitu. Seru gitu. Lama loh itu bro. Dari pagi sampai sore loh. Iya. Dan Prabowo meladeni satu-satu gitu. Itu dahsyatnya ya. Itu belum pernah terjadi di era-era presiden sebelumnya. 2 kali tuh yang pemret sama yang sarsian ekonomi. Dan ternyata gitu ya, beliau tuh terbiasa yang ngeladenin 6 jam ngobrol gitu, 8 jam. Tuh gue respect juga sih secara pribadi, maksudnya bagus gitu. Iya. Ya walaupun ada pro kontranya ya namanya juga pejabat publik ya, masa semua pro kan nggak mungkin. Bro, itu gue dengar ada partai politik yang mau berubah kepemilikan. Nah, isunya. Bener gak sih? Yang mana nih? Ya kalau lo nggak tahu ya kita simpen buat minggu depan ya Mas Agil. Desa-sesusnya ada sebuah partai politik lumayan lama, lumayan besar, itu akan berganti kepemilikan. Iya. Canggih. Apakah Pak Helmi akan ikut partai politik itu lagi? Iya. Atau dia tetap setia? Dia masih di PSI bro. Mungkin ya. Tapi kayaknya nggak aktif ya. Tapi nggak tahu sih, gue nggak tahu persis bro. Ya, tapi setahu gue sepertinya masih. Nanti kita tanya lah. Nggak, menurut gue sih mestinya Bang Haye itu masuk lah ke jajaran kabinetnya. Belum ada kabar reshuffle ya? Katanya mau akan ada reshuffle bro. Akan ada ya? Kan soalnya kita spill juga tuh sebelum lebaran kan akan ada reshuffle. Iya. Ya salah satu hal yang katanya memicu reshuffle ya pertemuan Prabowo dengan Megawati. Katanya salah satu dealnya ya akan ada reshuffle memang. Kan reshuffle itu nggak harus kader PDI masuk bro. Orang-orang yang nggak disukai PDI keluar tuh juga bisa jadi bro. Part of the dealnya. Menarik. Siapa bro kira-kira? Banyak kan orang-orang yang menurut PDI jangan di situ dong tuh orang.
Azan. Ada juga yang bilang ya namanya ini jabatan politik, jabatan publik ya kita harus siap dievaluasi. 6 bulan siap, 3 bulan siap, 1 bulan siap. Ada juga yang udah ngomong gitu. Itu kan pernyataan yang menghibur diri. Sama kayak dalam pertandingan, terus lo kalah, terus lo bilang begini, inilah yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Saya diberikan kekalahan dulu, supaya saya bisa memperbaiki diri dan menang di saat yang tepat. Kan kita juga pengen ngehe juga nih orang ini apa aja lo ngomong-ngomong gitu. Mam, taruh tantangan situ ya. Oh iya. Gimana situ ya? Kan lo ngetop lo kan ini lo kan moderator nasional. Aduh, amin. Orang yang berhasil mempertempurkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di tengah panggung. Sebelum bersatu. Bertempur mereka di depan Imam Priyono kayak bertempur. Sebelum bersatu, bro. Iya. Maaf Pak Jokowi, waktu sudah habis. Iya, kapan lagi bisa begitu, bro? Luar biasa loh memang. Gue bangga banget lo ada di sini. Oh ya selamat Diundur ya. tapi katanya, bro. Selamat nih. Coach Nova menjadi coach pertama di Indonesia yang coach timnas pertama yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia dari level babak penyisihan. U17. Dan hari ini ngalahin Afghanistan 2-0, 3-0. Kemarin 2-0 dan dua-duanya di injury time. Waktu 94 sama 95 itu luar biasa, bro. Dan selamat teman-teman di timnas U17. Tapi jangan lupa Anda tetap tidak boleh menonton film yang 17 tahun ke atas. Anda itu U17 ya. Lo boleh nembus Piala Dunia, bro. Tapi lo masih U17. Lo belum boleh nonton film apa tuh namanya? Yang horor-horor itu yang 17 tahun tuh nggak boleh, lo nggak boleh, bro. Ya, jangan dilanggar itu. Lo boleh memang pahlawan nasional, tapi tetap aturan di bioskop tuh harus dijaga. Gue nanya satu deh soal ini. Apaan? Apa yang terjadi? Kenapa U17 kita sebegitu hebatnya, bro? Ini anomali kah? Nggak sengaja gitu? Tiba-tiba dapat pemain bagus. Tiba-tiba coachnya bagus. Atau lu ngelihat sebenarnya ini hal yang masuk akal gitu? Gini. Kelompok umur itu di FIFA itu semangatnya adalah pembinaan. Jadi pertandingan eksibisi sebetulnya. Jadi semangatnya itu adalah semangat memang semangat pengembangan gitu. Pendidikan terus pengembelengan gitu. Jadi ada U17, U21 dan lain-lain. Tapi tetap penilaian peringkat FIFA itu adanya di level senior. Ya. Kalau pertanyaan lo kenapa kita bisa nembus? Memang kita beruntung dan rapat sekali pertahanan waktu lawan Korea. Dan pada saat kita mendapatkan gol, hampir aja nggak gol juga itu. Dan berhasil gol itu memang menjadi titik klimaks. Tapi menurut gua bahkan pelatih pertandingan kedua lawan siapa sih? Bahrain ya? Yang kedua pertandingan kedua tuh lawan Yaman. Itu pelatih Yaman pun kaget. Mereka kalah 4-1. Dan memang banyak gol-gol spekulasi yang bagus. Jadi gua atas pertanyaan lo itu gua akan menjawab dengan 3. Yang pertama memang keberuntungan ada di timnas. Yang kedua memang kualitas timnas baik. Dan yang ketiga menurut gue penyelesaian peluang-peluang timnas U17 itu bagus banget. Jadi nggak sedikit sekali peluang yang terbuang gitu. Jadi, bahkan di 2 gol lawan Afghanistan itu dua-duanya di masa injury time yang sulit itu bisa nembus. Jadi menurut lo ini sebenarnya bukan ini ya, bukan. Gue cuman kepengen bedain ini semacam kebetulan kah? Atau ini memang ada semacam pembinaan jangka panjang yang kita lagi metik buahnya sekarang? Iya itu. Karena kalau ini cuman tipping point biasa, ini di ujung kita lagi hoki aja. Tahun selanjutnya, 4 tahun selanjutnya kita nggak masuk lagi, maksud gue gitu. Ya, jadi begini. Yang paling susah dari pembinaan itu adalah menjaga konsistensi atau menjaga konsistensi para pemain untuk berada di jalur yang benar. Justru yang membahayakan dari anak-anak muda ini, sahabat sahabat muda ini adalah tekanan atau gangguan dari luar. Medsos. Dipakai buat iklan. Endorse sana endorse sini. Yang membuat mereka tuh mentalnya berubah, silau dan lain-lain. Moodnya segala macam. Gitu.
Jadi kalau menurut gua apa yang dilakukan Coach Nova ini kalau kita bilang kebetulan pasti banyak yang marah. Oke. Gitu ya. Tapi memang kita mendapatkan lawan yang memang tidak siap seperti kita. Lawan terberat kita kan sebetulnya Korea Selatan dan Yaman. Atau orang melihat kita underdog gitu ya? Iya, nggak nyangka aja. Gitu. Dan nggak ada naturalisasi kan? Kalau gua nggak salah nggak ada naturalisasi nih Bang. Bukan ada ya? Yang U21 ada. U17 kalau gua nggak salah banyak kan memang sekolah dari SSB, dari Persija, dari Persib kalau gua nggak salah tuh ada juga. Jadi memang ini ya hal baik gitu dan mesti dipertahankan. Ya, senang sih gua. Mudah-mudahan timnas seniornya juga masuk ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan, amin. Walaupun jalan masih panjang ya untuk timnas Pak senior. Prabowo sih waktu ditanyain sama lalu marah. Gue seneng tuh, jawabannya keren tuh menurut gue, rasional. Kita berdoa. Kita berdoa. Tapi gimana Pak, lolos gak? Kita berdoa. Ya itu menyeratkan ya kita harus proporsional aja gitu. Ya. Maksudnya jangan Gak cinta buta. sama jangan kasih ekspektasi yang berlebihan. Nanti lo kecewanya berlebihan gitu kan. Iya. Terima kasih teman-teman. Kita coba mulai undang-undang narasumber lah. Iya. Ya. Bisa. Kalau mau langsung tinggi hatersnya kita undang Bung Toel. Teman kita tuh. Teman kita tuh sahabat kita. Mau kali ya Bung Toel ya kalau. Nah kalau keseringan kita undang Bung Toel juga ntar disangkanya Bung Toel tuh bohir kita. Bukan. Ya udah. Makasih. Kira-kira bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.